Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cemari air Sungai Cipinang, warga desa Sukasari Rumpin, Kabupaten Bogor, geruduk dan tutup penambangan batu pasir. Harga beras masih mahal, antrean warga penerima bansos beras Rabu pagi meluber di depan kantor pos Cimahi hingga ke jalan. Polisi menetapkan WNA Amerika Serikat yang membunuh mertuanya sendiri di kota Banjar sebagai tersangka. Dituding menyebabkan pencemaran air sungai, warga 3 kampung di Desa Sukasari Rumpin, Kabupaten Bogor menggeruduk aktivitas penambangan batu pasir di Kampung Pagutan Rumpin. Warga menuntut penutupan aktivitas tambang batu pasir yang menyebabkan mereka tidak bisa lagi menggunakan air Sungai Cipinang. Puluhan warga kampung Janlapa, CI, Ciberem, dan Malingping, Desa Sukasari, Kabupaten Bogor ini Selasa lalu mendatangi tempat galian tambang batu pasir di Kampung Pagutan Rumpin. Warga meminta agar aktivitas galian yang masih terus berjalan dengan menggunakan alat berat di Sungai Cipinang tersebut ditutup. Tuntutan warga tersebut bukanlah tanpa alasan. Aktivitas penambangan pasir mencemari air sungai, sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga, seperti mandi dan mencuci. Warga yang sedang mengalami kesulitan air bersih di musim kemarau panjang ini, jadi semakin sulit untuk mendapatkan air bersih. Menurut warga, beberapa bulan lalu perwakilan warga dan Muspika sudah pernah datang dan meminta galian ini ditutup. Namun penggalian pasir malah kembali beroperasi. Ini udah yang ketiga kali sebetulnya. Udah ketiga kali Bang ya? Tapi ini udah gerak banget gitu kan, udah nggak bisa dipakai lagi, udah nggak layak pakai. Jadi air ini untuk warga Kampung Malingping Bang? Malingping, CI, Penyeberangan, Tambakan. Ada berapa kampung itu Bang? Ada 3 kampung, ada 5 RT. Ada 5 RT Bang ya? Iya. Ini galian Pak. Galian. 5 dari kalian? Iya. Oh jadi Ibu tuntutannya supaya galian ini Tutup Pak, tutup. bisa ditutup? Tutup Pak. Itu Ibu dari kampung mana Bu? Malingping Pak. Kampung Malingping. Ya. Nah air ini untuknya apa sih? Ini Nyuci baju, nyuci piring, mandi. Setelah berunding, Kapolsek dan Ramil dan Satpol PP Kecamatan Rumpin akhirnya menutup kegiatan penggalian pasir yang mencemari Sungai Cipinang. Keputusan tersebut kami sampaikan kepada pengelola agar pengelola galian pasir ini untuk sementara waktu di musim kemarau ini untuk menghentikan kegiatan terlebih dahulu, kemudian menata alur sebagaimana fungsinya. Jika itu kali untuk tidak dibendung, dialirkan ke sini, akan tapi harus berfungsi sebagai saluran kali. Sebelumnya warga 3 kampung yaitu Desa Malingping, Janlapa, dan Ciberem mengeluhkan air Cipinang yang menjadi keruh dan tercemar akibat penambangan pasir. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Aliran air bersih dari PDAM terhenti 2 pekan terakhir. Warga perumahan Bali Indah, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi mengalami krisis air bersih dan terpaksa mengambil air dari pipa PDAM yang bocor. Pasokan air dari Perumda Tirta Bagasasi berkurang akibat air baku yang berasal dari Kali Bekasi tercemar limbah industri. Warga perumahan Bali Indah, Desa Setiamulia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ini sudah 2 pekan terakhir mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat minimnya pasokan air PDAM ke rumah warga. Lebih parahnya saat ini, air PAM sudah tidak lagi mengalir. Warga akhirnya terpaksa mengambil air dari galian perbaikan pipa saluran air milik PDAM yang bocor di Jalan Raya Tarumajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi sejak 4 hari terakhir. Tak bisa mencukupi kebutuhan air bersih sehari-hari, warga pun terpaksa harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli air bersih seharga Rp6.000 untuk 1 galonnya. Ini airnya bersih Pak, untuk dipakai apa ini? Ini buat masak aja. Kalau buat minum apa kayak itu air galon.
Sehari berapa Pak ngabisin galon Pak untuk air minum aja Pak? Di sisi lain, PDAM Tirta Bagasasi mengakui adanya kendala air baku dari aliran Kali Bekasi yang saat ini tercemar limbah industri sehingga mengganggu volume produksi air bersih. Saat ini PDAM baru bisa memenuhi 80% kebutuhan air bersih bagi pelanggan. Dan sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 8 hari ya kita tidak bisa maksimal untuk memproduksi air sekaligus juga untuk mendistribusikan air. Untuk memenuhi kebutuhan di 3 kecamatan yang terdampak limbah itu seperti apa yang dilakukan PDAM? Ya pertama ya, seperti kita lakukan rutinitas, kita bantuan melalui tangki walaupun ya, keterbatasan armada. Ya, kalau untuk kebutuhan airnya atau kemampuan airnya di kami cukup, tapi keterbatasan kemampuan air. Sebagai kompensasi terhadap bermasalahnya pelayanan air bersih kepada pelanggan, PDAM Tirta Bagasasi memberikan diskon tagihan sebesar 20% bagi pelanggan yang terdampak. Sedangkan untuk kebocoran pipa saluran air, PDAM tengah melakukan perbaikan. Muhammad melaporkan dari Kabupaten Bekasi. Berita selanjutnya, program bantuan cadang beras pemerintah tahap kedua mulai dibagikan di Majalengka Selasa pagi. Meski program bansos beras membantu sebagian kecil warga, mereka berharap pemerintah bekerja menurunkan harga beras yang saat ini sangat mahal agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sejak pagi, ratusan warga memadati GOR Desa Kadipaten Majalengka yang menjadi lokasi pembagian bansos beras cadangan pemerintah. Ratusan warga yang juga selama ini mendapatkan bantuan uang dan pangan dari program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai ini antri berdesakan untuk menukarkan kupon dengan beras seberat 10 kg. Bantuan ini menambah bantuan yang telah biasa mereka terima sebelumnya. Selain beras apa lagi, Bu? Uang. Tapi uang juga nanti per 3 bulan kalau nggak salah. Ibu dapat beras kilo, Bu, sekarang? Ini 10 kilo? Iya. Gimana, Bu, merasa terbantu nggak, Bu, dengan bantuan beras? Iya, merasa terbantu. Alhamdulillah, Pak. Kan sekarang beras lagi mahal. Berapa, Bu, per kilonya? 15.000. Di Desa Kadipaten Majalengka ada 935 keluarga penerima manfaat atau KPM, program bantuan pangan dari pemerintah pusat tahap kedua. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah tak terkendalinya harga beras di pasar. Dari program apa, Pak? Dari program bantuan pangan cadangan beras. Ini yang keberapa kali, Pak? Yang ini Tahap tahap berapa? kedua. Serentak sekecamatan Kadipaten. Harapannya Pak seperti apa, Pak, untuk itu? Untuk harapannya ya agar bisa membantu masyarakat. Ya sekarang harga beras sudah naik. Di Majalengka saat ini, harga beras di pasaran masih di kisaran Rp15.000 per kilogram. Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan kembali harga beras agar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Sebab penerima bansos cadangan beras pemerintah hanya bagian sangat kecil dari warga. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Antrean warga penerima bansos beras Rabu pagi meluber di depan kantor pos Cimahi hingga ke jalan. Warga minta agar pemerintah menurunkan harga beras yang dinilai sangat mahal bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Antrean warga juga mewarnai pemberian bansos beras di kantor pos Cimahi Rabu pagi. Warga antre hingga meluber ke pinggir jalan. Mereka sudah datang sejak pukul 6 pagi untuk menunggu verifikasi data kependudukan oleh petugas kantor pos. Warga berharap harga beras yang sudah sebulan terakhir sulit dijangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah bisa diturunkan oleh pemerintah karena sangat memberatkan. Beras bulog. Berapa banyak? 10 kilo. Tadi ngantrinya gimana, Bu? Ya lumayan lah. Banyak. Lama, Bu? Lama. Bu dari mana, Ibu? Cipapat. Tanggapannya gimana? Ya alhamdulillah. Cukup berapa hari, Bu? Kalau buat saya ini seminggu. Berapa orang, Bu, di rumahnya, Bu? 4 orang. Bu, harapannya Ibu sebagai masyarakat setelah ini apa gimana?
Buat saya harapannya selain dapat bantuan beras, pinginnya tiap bulan ada. Data dari kantor Pos Cimahi, bansos beras gratis ini disalurkan untuk 34.725 keluarga di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan, dan Cimahi Tengah. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi.